Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Dangyang Cipta Rasa, sahabat. Seperti biasa, malam hari ini saya akan kembali menceritakan kisah nyata misteri untuk kalian. Dan kisah nyata misteri yang akan saya ceritakan kali ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang ibu yang hampir saja terjebak dalam tipu daya setan. Demi melunasi hutang-hutangnya, dia rela dibawa oleh seorang dukun dan akan dinikahkan dengan siluman ular penghuni sungai di kaki Gunung Galunggung. Tapi sebelum saya masuk ke cerita, jangan lupa sahabat, like, komen, subscribe, dan tekan gambar loncengnya biar nyala, agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Sebut saja namanya Maya, seorang ibu rumah tangga sekaligus berprofesi sebagai guru dan sudah PNS di salah satu sekolah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Suami Maya seorang pegawai di salah satu BUMN dan mempunyai jabatan strategis. Jadi secara ekonomi, seharusnya keluarga mereka itu hidup berkecukupan. Tapi entah kenapa, Maya selalu merasa kekurangan uang. Setiap hari ada saja pengeluaran yang tidak terduga. Sehingga akhirnya Maya meminjam uang kepada rentenir. Dari mula-mula meminjam dengan jumlah kecil, lama-lama Maya berani meminjam dalam jumlah besar, dan otomatis bunganya pun besar. Karena sering dan bukan ke satu orang saja dia meminjam, akhirnya hutangnya semakin menumpuk. Yang lebih menambah rumit, ternyata selama Maya berhutang sana-sini, sang suami tidak mengetahui kalau Maya mempunyai banyak hutang sampai ratusan juta. Hingga suatu saat, ada orang datang ke rumah menagih hutang di hadapan suaminya. Orang itu meminta uangnya dikembalikan senilai 450 juta. Karena udah 1 tahun Maya tidak membayar hutang tersebut. Pokoknya saya tidak mau tahu, Pak. Saya minta uang itu harus ada akhir bulan ini, ujar debt kolektor yang datang ke rumah Maya. Suami Maya, sebut saja namanya Wardi, hanya bisa terdiam mendengar perkataan debt kolektor tersebut. Setelah penagih hutang itu pulang, Wardi marah besar kepada Maya, istrinya. Karena selama ini Wardi merasa telah mencukupi Maya secara ekonomi. Apalagi Maya sendiri mempunyai penghasilan dari gaji PNS-nya. Ibu kemanakan uang yang ibu pinjam ratusan juta itu? Apa habis dipakai gaya hidup ibu? Tanya Wardi kepada Maya. Maya hanya bisa menangis tanpa memberikan jawaban apa-apa. Kalau ibu tidak bisa menjelaskan uang itu dipakai apa, bapak tidak akan bertanggung jawab. Ibu bayar saja sendiri, tambah Wardi kepada istrinya sambil terus pergi menuju kamar. Semenjak kejadian itu, Maya berusaha menemui beberapa temannya berniat meminjam uang untuk membayar hutangnya kepada sang rentenir. Tapi uang 450 juta itu tidak sedikit. Teman-temannya tidak ada yang sanggup memberi pinjaman. Maya bingung apa yang harus dia lakukan. Apalagi kalau ditotal dengan hutang ke rentenir lain dan koperasi, 600 juta lebih total hutang Maya. Hingga suatu hari, dia bertemu teman SMA-nya dulu dan menganjurkan untuk datang ke salah satu paranormal kenalannya. Konon orang itu bisa membantu masalah-masalah seperti yang dihadapi Maya saat ini. Siang sepulang mengajar di sekolah, Maya ditemani teman SMA-nya berangkat menuju rumah Pak Dharma. Ada kepentingan apa ibu datang ke tempat saya ya? Tanya Pak Dharma kepada Maya. Saya lagi terlilit hutang, Pak. Apa Bapak bisa membantu saya mencari dana untuk melunasi hutang-hutang saya? Ujar Maya kepada Pak Dharma. Pak Dharma tersenyum mendengar perkataan Maya lalu berkata, berapa total hutang-hutang ibu? Barangkali saya bisa bantu. Ya, kalau ditotalkan kurang lebih 700 jutaan, Pak. Sama yang sedikit-sedikit, jawab Maya kemudian. Saya sebetulnya tidak bisa memberi uang kepada ibu. Saya hanya bisa mengantar ibu kepada sosok yang akan memberi ibu uang sesuai dengan yang ibu inginkan. Dan itu pun terserah ibu, sanggup atau enggaknya
menuruti kemauan dari sang pemberi uang itu, ujar Pak Dharma sambil kemudian menyalakan rokok kreteknya. Semua tidak ada yang gratis, Bu. Meskipun uang itu diberi oleh sosok dari alam lain, pasti ada syarat sebagai imbalan ataupun upah untuk mereka yang memberi uang tersebut. Jadi keputusannya ada di tangan Ibu sendiri. Kalau Ibu sanggup, akan saya antar. Kalau tidak sanggup, mending dari sekarang Ibu bilang biar tidak membuang waktu saya dan waktu Ibu juga. Lanjut Pak Dharma kemudian. Maya terdiam sejenak seperti sedang berpikir apakah dia menyanggupi atau tidak apa yang Pak Dharma katakan. Setelah beberapa saat terdiam, Maya bertanya kepada Pak Dharma, "Syaratnya apa ya Pak? Agar saya bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutang saya?" Tanya Maya kepada Pak Dharma. "Syaratnya gampang saja, Bu. Ibu tinggal menikah dengan sang pemberi uang," jawab Pak Dharma dengan santai. Maya tersentak kaget dengan syarat yang disebutkan Pak Dharma. Tidak terbayangkan olehnya bila harus menikah dengan siluman hanya karena untuk mendapatkan uang agar bisa membayar hutang-hutangnya. "Ibu sekarang pulang saja. Pikirkan baik-baik, jangan tergesa-gesa, agar tidak menyesal di kemudian hari," kata Pak Dharma lagi menutup pembicaraan sore itu. Akhirnya Maya pun pulang dengan wajah kusut karena bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Syarat yang diajukan Pak Dharma terasa berat olehnya. Apalagi kalau sampai ketahuan suaminya, bisa-bisa Maya diusir dan diceraikan. Malam harinya, setelah Maya dari rumah Pak Dharma, ada tamu lagi datang ke rumah Maya dengan niat dan tujuan untuk menagih hutang juga. Seperti biasa, Maya tidak bisa membayar saat itu. Hanya bisa memberikan janji dan meminta waktu kepada penagih agar dia bisa mencari uang dan membayar hutang-hutangnya secepatnya. Suaminya hanya diam saja di kamar. Dia tidak mau ikut campur tentang hutang piutang istrinya. Karena saat ditanya, Maya tidak bisa menerangkan uang yang dia pinjam dipakai untuk apa. Setiap malam, Maya tidak bisa tidur. Pikirannya selalu terfokus bagaimana caranya agar dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Karena kalau dalam sebulan Maya tidak bisa membayar hutangnya, rumah yang dia tempati akan disita oleh sang rentenir. Hingga seminggu kemudian, Maya kembali datang ke rumah Pak Dharma seorang diri tanpa diantar oleh teman SMA-nya. "Gimana, Bu? Sudah Ibu pikirkan baik-baik tentang syarat yang harus Ibu lakukan?" tanya Pak Dharma kepada Maya. Dan Maya pun menjawab, "Saya siap, Pak, melakukan syarat yang Bapak minta. Asalkan hutang-hutang saya terbayar. Saya rela melakukan itu. Dan tidak merugikan orang lain seperti meminta tumbal dan lain-lain," jawab Maya dengan muka lesu. "Baiklah kalau begitu. Malam ini, Ibu ikut saya ke suatu tempat. Sekarang, sediakan sesaji buat perlengkapan nanti malam," ujar Pak Dharma sambil menyebutkan perlengkapan sesajen seperti madat, kelapa hijau, rokok, dan lain-lain yang harus dibeli Maya. Singkat cerita, malam itu Maya berangkat berdua memakai sepeda motor dengan Pak Dharma menuju sebuah sungai yang berhulu di Gunung Galunggung. Di tengah gelapnya malam, setelah Pak Dharma memarkirkan sepeda motornya, mereka berdua berjalan menuruni pinggir sungai yang kebetulan airnya sedang tidak besar. Disinari lampu senter dan remang-remang cahaya bulan, akhirnya Maya dan Pak Dharma sampai di pinggir sungai dekat sebuah batu besar. Lalu Pak Dharma menyuruh Maya untuk mengganti pakaian yang dia pakai, agar memakai kain sarung saja karena Maya akan dimandikan di sungai tersebut. Maya sebenarnya tidak mau ketika disuruh memakai kain, karena takut terjadi apa-apa dengan dirinya. Sebab di tempat itu hanya ada Maya dan Pak Dharma saja. Tapi lagi-lagi hutang yang menghantui pikirannya membuat hatinya luluh dan mau mengikuti perkataan Pak Dharma. Setelah dia membuka pakaian dan ganti dengan sarung, Pak Dharma menyuruh Maya untuk duduk di batu besar di hadapannya.
Pak Dharma mulai mengeluarkan sesaji yang dia bawa dari rangsalnya, lalu disimpan di atas daun pisang. Setelah dupa dinyalakan, Pak Dharma membaca mantra-mantra, dan beberapa saat kemudian, pohon bambu tali di seberang sungai dekat batu yang diduduki Maya bergerak-gerak seperti tertiup angin besar. Tapi anehnya, hanya pohon bambu itu saja yang bergerak-gerak. Pohon yang lain tidak ada gerakan apapun. Maya hampir saja meloncat kembali mendekati Pak Dharma, andai saja Pak Dharma tidak segera menenangkannya. "Diam saja di situ, Bu. Jangan takut. Yang akan memberi uang kepada ibu sudah mau datang," ujar Pak Dharma. Sesaat kemudian, terlihat ada cahaya merah dari dalam sungai. Pelan-pelan cahaya itu naik ke permukaan. Ternyata cahaya merah itu keluar dari sepasang mata sosok yang keluar dari dalam sungai. Sosok itu berwujud laki-laki bertubuh kekar tinggi besar, dengan dada bidang dan berambut gondrong. Tapi matanya merah mengeluarkan cahaya menyeramkan. Sosok itu berkata, "Dharma, ada apa kau memanggilku? Mengganggu istirahatku?" Maya hanya diam saja saking takutnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Dharma menjawab pertanyaan sosok itu. "Saya membawa seorang perempuan yang mau minta bantuanmu, Eyang," jawab Pak Dharma. Sosok makhluk yang dipanggil Eyang oleh Pak Dharma itu tersenyum menyeringai dan terlihat ada taring kecil tersembul di bibirnya. Matanya menatap Maya yang duduk bersila di atas batu. Dia mengamati dengan seksama tubuh Maya. Dia mendekati Maya. Maya pun memejamkan matanya. Tapi saat sosok itu hendak mencium kening Maya, dari dalam tubuh Maya keluar sebuah cahaya putih menghantam sosok tersebut hingga hampir terjengkang. Pak Dharma kaget melihat kejadian itu. Sementara Maya tidak menyadari kejadian tersebut karena dia memejamkan matanya. Sejenak kemudian sosok tinggi besar itu menyeringai marah dan berkata kepada Pak Dharma, "Dharma, kau telah membawa orang yang bisa jadi petaka buatku. Cepat bawa dia pergi dari sini," ujar makhluk itu kemudian mundur. Saat makhluk itu mundur, Maya membuka matanya. Dia melihat sosok itu berubah menjadi ular sanca besar dan masuk ke dalam sungai sampai menimbulkan riak yang besar. Pak Dharma segera mengajak Maya pulang dari situ. Maya segera memakai pakaiannya kembali, lalu mereka bergegas menuju motor yang diparkir di atas lereng sungai. Setelah sampai di rumah Pak Dharma, Maya yang tidak tahu apa-apa sebab sosok siluman ular itu pergi, bertanya kepada Pak Dharma, "Apa yang terjadi, Pak? Kenapa makhluk itu tiba-tiba pergi?" tanya Maya kepada Pak Dharma. Sebelum menjawab pertanyaan Maya, Pak Dharma diam sejenak, lalu kemudian menjawab, "Ada hodam ilmu leluhurmu yang ikut denganmu dari kecil, Bu, menghalangi niatmu untuk menikah dengan siluman ular tersebut. Beliau tidak suka dengan niatmu," jawab Pak Dharma. Maya yang tidak mengetahui kalau ada hodam ilmu leluhurnya yang diam di badannya, bingung karena dia merasa tidak pernah memanggil atau merasakan kehadirannya. "Yang jelas, Allah masih sayang sama ibu. Niat ibu untuk meminta kekayaan dari makhluk tersebut, Allah gagalkan lewat hodam ilmu leluhur ibu. Karena siluman-siluman pesugihan tidak akan mau berinteraksi dengan manusia yang ketitisan atau mempunyai hodam ilmu leluhurnya, Bu," ujar Pak Dharma. Setelah mendengar penjelasan itu, Maya pun keesokan harinya pulang ke rumah. Dalam hati dia bersyukur telah diselamatkan dari perbuatan musyrik, meminta kekayaan kepada bangsa siluman, penghuni sungai di kaki Gunung Galunggung. Wallahu alam.